warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Hasida, SPD MTD. Di sini saya merupakan dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ajarkan, yakni mata kuliah konsep dasar IPS SD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan guru sekolah dasar, khususnya S1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Secara garis besar, mata kuliah konsep dasar IPS ini akan membahas yang pertama, hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, akan membahas tentang fakta, konsep, dan generalisasi. Yang ketiga, konsep dasar ilmu sosial. Yang keempat, hubungan ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial. Yang kelima, manusia dengan lingkungan. Yang keenam, pengaruh kebudayaan asing terhadap bangsa Indonesia. Dan yang ketujuh, individu masyarakat dan proses budaya. Untuk lebih jelasnya, kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang, Pak. Baik, hari ini kita akan belajar mata kuliah konsep dasar IPS ya. Iya, Pak. Tentu konsep dasar IPS atau ilmu pengetahuan sosial ini tidak asing lagi bagi adik-adik semuanya ya. Karena ilmu pengetahuan sosial ini kita sudah pelajari dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, sebagai insan yang beriman, patut kita harus berdoa dulu ya. Ya, Pak. Jadi saya harap adik-adik yang merasa masih hidup silakan berdiri, kita sama-sama berdoa. Satu orang pimpin doa ya. Baik, silakan saudara pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai dengan kita belajar mengajar kita, maka marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa dan jika masa yang doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Puji dan syukur dan panjangkan kita akan hadiratmu Tuhan, atas berkat perlindunganmu. Tuhan telah menjaga kami, menuntun kami sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai dari kegiatan belajar mengajar kami Tuhan. Kami mohon berkati akan kami, bersihkan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami dengar boleh bermanfaat bagi masa depan kami. Dan mohon Tuhan untuk sertai akan kami dari awal pembelajaran kami, pertengahan hingga nanti boleh berakhir dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kalau sudah amin, silakan boleh masuk kembali ya. Baik. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yakni yang pertama kita akan belajar tentang ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar juga tentang hubungan antara ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu-ilmu sosial. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang hakikat, tujuan dan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Baik, sebelum kita memulai materi, Pak akan bagikan lembar kerja ya. Ya, Pak. Silakan diambil lembar kerjanya, nanti dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, ke belakang lembar kerjanya. Ambil satu-satu ya, bagi ke belakang. Kalau sudah ambil, bagi ke belakang. Ayo cepat ya. Ayo segera. Baik. Di lembar kerja itu ada 3 kolomnya yang disediakan. Ada 3 kolom. Yang pertama, itu sebelum materi ini dimulai ya. Nanti lembar kerja itu pertemuan berikutnya adik-adik bisa fotokopi sendiri ya. Fotokopi sendiri, nanti pertemuan berikutnya
baru diisi. Nah, kolom yang pertama, adik-adik isi di situ apa yang kalian ketahui. Maksudnya apa yang kalian ketahui tentang IPS. Itu yang pertama. Itu kolom yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang IPS materi hari ini. Dan kolom yang kedua, apa yang kamu dapatkan pada saat pembelajaran berlangsung atau diskusi berlangsung. Kira-kira apa yang didapatkan ketika pembelajaran berlangsung. Itu kolom yang kedua yang akan diisi. Sedangkan kolom yang ketiga itu, apa yang membuat kamu masih penasaran. Kira-kira apa yang membuat kamu masih penasaran pada materi yang diajarkan itu, kira isi di kolom yang ketiga. Bisa paham? Bisa. Oke, baik. Sekarang kita lanjut di materi yang pertama ya. Tentang ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS. Nah, ada pun tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran akan kita capai pada hari ini, yakni tentang mahasiswa dapat memahami ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Dan yang ketiga, adik-adik mahasiswa dapat memahami tujuan IPS dan sejarah perkembangan IPS. Itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita lanjut materi berikutnya, Pak ingin tanya dulu, apa itu IPS? Kira-kira siapa yang tahu apa itu IPS? Saya, Pak. Ya, silakan saudari. Kira-kira menurutmu apa itu IPS yang kamu ketahui? IPS adalah suatu bidang studi yang merupakan kombinasi atau perpaduan dari berbagai ilmu sosial seperti ilmu sosiologi, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu budaya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus buat dia ya. Baik, dia mengatakan bahwa IPS itu merupakan perpaduan dari berbagai macam cabang ilmu sosial seperti ilmu sosiologi, ekonomi, geografi, ilmu politik, antropologi, dan lain sebagainya. Baik, mungkin ada yang lain, saudara di belakang? Menurutmu, kira-kira apa itu IPS? IPS merupakan ilmu yang mempelajari konsep-konsep dasar ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan, pendidikan dan psikologis, serta kelayakan dan kebermanfaatan bagi peserta didik dan kehidupannya. Baik, terima kasih atas jawaban. Kita beri juga aplaus buat dia. Baik, kita lihat sama-sama ya. Menurut para ahli, tapi pada umumnya yang dijawab oleh adik-adik tadi semuanya benar ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama, yaitu menurut Mulyono ya. Nah, menurut Mulyono di sini, IPS merupakan suatu pendekatan interdisipliner ya, dari pelajaran ilmu sosial. Jadi dia mengatakan bahwa IPS itu merupakan pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Nah, di sini juga dia mengatakan IPS merupakan integrasi dari berbagai macam cabang ilmu sosial, seperti yang dijelaskan oleh saudara tadi. Jadi IPS itu merupakan integrasi dari berbagai macam ilmu sosialnya. Ilmu sosial itu apa saja yang kalian ketahui? Ilmu sosial, sosiologi, nah itu dikatakan ilmu sosial. Jadi IPS itu merupakan integrasi ya, integrasi itu kaitan antara berbagai macam ilmu sosial itu. Itu menurut Mulyono. Nah, ada pun berikutnya di sini IPS itu merupakan bidang studi yang utuh ya, yang utuh yang tidak terpisah-pisah atau dalam kotak disiplin yang ada. Artinya bahwa bidang studi IPS itu tidak lagi mengenal adanya mata pelajaran yang terpisah-pisah ya, maksudnya tidak lagi dipisah. Geografi, ekonomi, sejarah sendiri-sendiri tidak lagi. Dan dia dari integrasi satu ke satu dinamakan IPS. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Saya. Baik, ini juga pengertian IPS. IPS merupakan hasil kombinasi atau perpaduan dari sejumlah bidang ilmu. Jadi pada intinya sama ya. Jadi IPS itu merupakan integrasi atau gabungan dari berbagai macam cabang ilmu sosial. Baik, mengenai pengertian IPS, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, baik. Kalau pas, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah ruang lingkup dari IPS ya, yang sudah dijelaskan tadi.
Sudah dijawab tadi, ruang lingkup IPS itu ada sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi, ilmu politik, dan psikologi atau kejiwaan. Baik, mengenai ruang lingkup IPS ini, Pak, ada permainannya. Permainan di sini, Pak menyiapkan foto kertas ya. Nanti satu-satu orang itu wajib ambil di sini ya, ambil. Nah, jika adik-adik mahasiswa mendapatkan sejarah, berarti dia tanggung jawab menjelaskan apa itu sejarah. Kemudian yang mendapatkan antropologi, dia bertanggung jawab menjelaskan apa itu antropologi ya. Nah, cara mainnya nanti ketika saya berikan kesempatan 5 menit, adik-adik mengerjakan. Setelah itu nanti kenalannya. Kenalan di sini bertunda, saling tukar pendapat antara yang dapat sejarah, mungkin dia kenal dengan yang sosiologi, saling memberikan jawaban. Bisa paham sampai sini? Bisa. Bisa. Baik. Kalau bisa silakan ambil satu-satu sekarang. Cepat ya. Ayo di belakang. Ayo bangun semuanya. Boleh ambil satu-satu ya. Ambil, ayo. Satu-satu. Ayo di belakang. Ayo segera. Ayo, ayo cepat yang di belakang. Ayo ambil. Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah dapat semua, Pak beri kesempatan 5 menit ya. Yang dapat sejarah dia harus bertanggung jawab menjelaskan apa itu sejarah. Yang dapat sosiologi dia jelaskan apa itu sosiologi. 5 menit dari sekarang ya. Pak beri kesempatan 5 menit. Cara mainnya gampang ya. Ketika sudah mendapatkan semua jawaban, kemudian adik-adik ini saling memperkenalkan ya. Yang sejarah perkenalkan dengan geografi, yang geografi perkenalkan dengan antropologi atau lain sebagainya. Ada yang sudah? Belum, Pak. Kalau yang sudah katakan. Siapa lagi yang sudah? Nah, yang sudah coba, kamu dapat apa? Sejarah, Pak. Sejarah. Nah, sekarang cari temannya. Maksudnya sejarah, dia berkenalan dengan yang lain. Saudara dapat apa? Sejarah. Sejarah juga. Ada yang lain? Ekonomi. Ekonomi. Nah, sejarah bisa kenalan dengan yang ekonomi sambil menjelaskannya. Menurutku sejarah itu apa, kemudian ekonomi juga menjelaskan ekonomi itu apa. Ayo silakan. Baru yang sudah cari teman saya. Langsung sana cari ke teman-teman saya. Saling perkenalan di situ. Ayo, saudari, dengan dia ini. Atau ada yang lain? Nah, kan psikologi bisa kenalan dengan sejarah. Nah, sosiologi. Ayo, cari temannya sekarang. Saling perkenalan dan memberikan jawabannya. Suara yang besar. Ayo, yang lainnya, kamu sudah. Cari temannya. Nah, ayo, mulai sudah. Saya sejarah itu adalah suatu ilmu yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Contohnya seperti sejarah proklamasi kemerdekaan, pertempuran Barawa. Kalau sejarah merupakan
suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, agar sebuah peristiwa dikatakan sebagai sejarah, maka harus memenuhi beberapa ciri-ciri. Yang pertama, peristiwa tersebut harus berhubungan dengan kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok yang membahas. Yang kedua, memperhatikan dimensi ruang dan waktu, misalkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Kalau yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat dari peristiwa tersebut. Nah, sejarah sendiri dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Yang ketiga, sejarah sebagai seni. Yang keempat, sejarah sebagai cerita. Ya, baik itu dari saya. Baik, mungkin ada yang lain di belakang. Sambil teman ini menjelaskan, yang lain tetap ya. Cari temannya, yang sudah, bagi yang sudah. Ayo. Mungkin ada kamu. Kamu sudah. Kamu katakan apa? Psikologi. Ada yang mau berjalan ke depan? Mau dapat psikologi? Apa itu sosiologi? Sosiologi. Sosios dan logos. Ilmu kawan. Logos sudah ilmu. Berarti disebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berdasarkan Baik, mungkin ada yang lain yang mau berkenalan dengan Pak. Sudah semua? Sudah. Sudah Pak mengenai ruang lingkup IPS? Sudah. Baik, kalau sudah ya. Jadi ruang lingkup IPS secara garis besarnya seperti yang dipelajari tadi ya. Ilmu-ilmu sosial itu ada sosiologi. Sosiologi intinya itu ilmu yang pelajari tentang interaksi manusia yang ada di lingkungannya ya. Interaksi yang ada di lingkungan, contohnya adik-adik dengan lingkungan yang ada di lingkungan keluarga ya, atau tempat tinggal. Itu sosiologi. Nah, kemudian tentang antropologi. Siapa dapat tentang antropologi? Baik, menurutku kira-kira antropologi itu apa? Secara garis besar. Baik, antropologi itu ilmu pelajari tentang keragaman yang ada di lingkungan masyarakatnya, tentang budaya. Selain budaya juga tentang biologi, kebahasaan, itu berkaitan dengan antropologi, budaya yang ada di lingkungan masyarakatnya. Baik, selain antropologi ada juga dikatakan sejarah tadi ya, yang berkenalan. Menurut saudari tadi, menurut secara garis besar, sejarah itu apa? Sejarah menurut garis besar adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Baik, sejarah pelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Baik, mungkin ada yang lain yang mendapat apa lagi selain sejarah, antropologi dengan sosiologi? Apa lagi? Ya, saudara, tentang apa kamu dapat? Psikologi. Psikologi salah satu bidang itu pengetahuan tentang kejiwaan manusia. baik, yang mempelajari tentang kejiwaan manusia ya. Dan ini merupakan ilmu-ilmu sosial ya, tentang ruang lingkup IPS. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, kalau pas kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan pendidikan IPS. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui? Kira-kira tujuan mempelajari IPS itu apa? Siapa yang bisa? Yang lainnya? Ayo, selain dia, siapa lagi? Tujuan IPS. Baik, saudara dulu ya, dia yang pertama. Nah, menurut saudara, kira-kira apa itu tujuan IPS? Tujuan IPS adalah membina anak didik
menjadi warga negara yang baik, yang Baik. memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta masyarakat dan bangsa. Baik, tujuan mempelajari IPS, kita beri tepuk tangan buat dia dulu ya. Tujuan mempelajari IPS yang Jakarta itu membina peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Nah, selain itu juga untuk menumbuhkan keterampilan sosial dalam hal bersosial, keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik, itu tujuannya. Tujuan dari IPS. Ini menurut Nur Sindia, dia mengatakan tujuan pembelajaran IPS itu membina anak didik itu menjadi warga negara yang baik. Selain itu juga membina peserta didik agar memiliki pengetahuan keterampilan yang baiknya yang ada di lingkungan masyarakat dan ketika dia berada di lingkungan. Itu tujuan kita mempelajari IPS. Nah, selain itu, di sini menurut Kamalik di sini dia lebih menekankan kepada tingkah laku siswa ya. Jadi dia lebih menekankan kepada tingkah laku siswa. Dia bagi menjadi 4 di sini tujuannya itu. Yang pertama, dia ingin meningkatkan tingkah laku siswa dalam hal pengetahuannya dan pemahaman. Selain pengetahuan pemahaman, ada sikap belajar, ada nilai-nilai sosial dan sikap. Dan yang keempat itu keterampilan. Nah, tujuan pembelajaran IPS ini hampir sama dengan tujuan pembelajaran pada umumnya. Ketika kalian adik-adik nanti menjadi seorang guru, itu kita mengajar itu tidak hanya meningkatkan kognitif siswa ya, jadi nilai di situ harus ada APK dan keterampilan ya, keterampilan psikomotor dan kognitif ya. Ada 3 aspek yang kita nilai di situ. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, tujuan pendidikan IPS pertama tadi seperti sikap belajar ya. Sikap belajar IPS bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar siswa yang baik. Artinya, dengan belajar IPS ada memiliki kemampuan untuk menyelidiki, menemukan konsep-konsep yang baru. Jadi tujuan belajar IPS agar anak-anak kita itu bisa mempunyai pengetahuan untuk menyelidiki, menemukan hal-hal yang baru. Itu tujuan pembelajaran IPS berkaitan dengan sikap belajar. Nah, berikutnya tentang nilai-nilai sosial dan sikap. Siapa bisa menjelaskan sedikit tujuan belajar tentang nilai sosial dan sikap itu seperti apa? Nah, saudara. Anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai edukatif, nilai teoritis, dan nilai ketuhanan. Baik, nilai sosial itu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan sosialnya. Itu berkaitan dengan nilai teoritis, nilai ketuhanan, bagaimana anak itu di lingkungannya itu, dia sholat atau tidak, dia ke gereja atau tidak, itu berkaitan dengan nilai ketuhanan. Nah, selain nilai-nilai sosial dan nilai ketuhanan, tentu tujuan pendidikan IPS yang ketiga itu berkaitan dengan keterampilannya. Keterampilan di sini anak belajar menggunakan keterampilannya. Keterampilan seperti keterampilan dalam bersosial, bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia ngomong dengan orang yang lebih tua, bagaimana dia bercerita atau ngomong dengan orang sesama usianya. Itu terkait dengan keterampilan sosialnya, tingkah lakunya ya, sopan santunnya. Berikutnya tentang pengetahuan dan pemahaman. Ini berkaitan dengan kognitif siswa ya, pengetahuannya. Baik, itu adalah secara garis besar tujuan pembelajaran IPS ya. Nanti untuk lebih jelasnya adik-adik bisa baca di bukunya yang sudah diberikan itu. Bagi saya adalah tujuan pendidikan IPS. Nah, ini menurut berdasarkan falsafah negara ya. Berdasarkan falsafah negara itu telah dirumuskan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, membentuk manusia pembangunan Pancasila ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Habis yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi tujuan pembelajaran IPS itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya peserta didik.
serta memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Itu tujuan dari pendidikan IPS sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya tentang sejarah pertumbuhan IPS. Kira-kira siapa yang tahu atau secara garis besar kira-kira IPS itu awal mulanya itu dari mana? Sejarahnya. Ada yang tahu? Baik, dari situ. Secara garis besar saja, jelaskan. Bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Amerika Serikat, yang biasa di negaranya disebut sebagai social studies. Baik, yang dia katakan itu IPS itu berasal dari Amerika Serikat ya. Amerika Serikat yang di negara asal itu dinamakan sosial studies dia atau ilmu sosial. Nah, pertama kali sosial studies itu masuk dalam kurikulum itu ada di Inggris ya, di sekolah dasar negeri di Inggris. Asal muasalnya dia masuk ke dalam kurikulum pada abad ke-18 ya, pada tahun 1827. Itu awal masuknya sosial studies di dalam kurikulum IPS. Nah, pada masa itu ada perubahan di mana penggunaan tenaga manusia itu menjadi tenaga mesin, maksudnya sudah agak canggih. Jadi dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin pada waktu itu. Nah, sekarang itu asal muasalnya. Jadi asal muasal IPS itu dari Amerika Serikat ya, yang dinamakan social studies tadi. Nah, sekarang masuknya IPS di Indonesia, sampai masuknya IPS di Indonesia itu dilatar belakangi dengan adanya gerakan G30 SPKI ya pada waktu itu. Salah satu masalah tersebut adalah rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, sehingga masuknya IPS ini ke dalam kurikulum. Nah, pada waktu itu pemerintah itu melakukan pembaharuan kurikulum ya, pembaharuan kurikulum, yaitu pendidikan dasar itu menjadi 8 tahun pada waktu itu, dan penggabungan bidang studi yang serumpun. Daripada waktu itu digabungkan bidang studi IPS yang serumpun ya, seperti tadi yang dibahas tadi, yang serumpun tadi digabungkan menjadi satu, dan pendidikan dasar itu menjadi 8 tahun. Nah, kemudian tahun 1984 ini pemerintah memperlakukan kurikulum baru. Di SD diajarkan IPS terpadu sama seperti SMP ya, itu pada tahun 1984 dia menjadi IPS terpadu. Sedangkan SMA itu diajarkan secara terpisah, seperti sosiologi sendiri, geografi sendiri, sejarah sendiri dan sebagainya. Itu pada tahun 1984. Sedangkan di SD dan SMP dia terpadu, IPS terpadu dinamakan. Sedangkan di SMA dia terpisah. Nah, itu ada secara garis besar ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul biar punya sejarahnya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Pas ya. 3. Baik adik-adik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, kalau pas sekarang kasih soal latihan ya. Untuk memperdalam pemahaman adik-adik materi pada hari ini, silakan mengerjakan latihan berikut ini ya. Saya beri kesempatan 10 menit ya untuk mengerjakan latihan ini. Kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan ya. Ayo, mulai kerjakan sekarang ya. Oh, di belakang, kerja tidak? Sudah. Nah, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Baik, waktunya selesai ya. Yang sudah boleh kumpul di depan. Ayo. Waktunya selesai, baru kumpul di depan. Ayo, baru sudah. Kembali lagi kita dulu masing-masing ya, kalau sudah
Baik adik-adik semuanya, materi kita sampai di sini ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita akan bahas tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Itu materi untuk minggu depan. Jangan lupa lembar tadi yang Pak berikan tadi ada 3 kolom tadi, nanti digandakan ya. Minggu depan juga isinya seperti ini. Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan? Ya. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, Pak minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Ya, kamu. Baik, silakan. Semuanya berdiri ya. Berdiri, semangat sini. Ya, oke, mulai ya. Marilah kita berdoa. Saya akan membawa doa ini menuju pelajaran ini. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadiran hadiratmu, karena begitu besar penyertaan dan bimbinganmu, sehingga kami telah memiliki proses belajar mengajar dengan baik. Kami bersyukur atas berkat-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini untuk menunjukkan ilmu dari Bapa Ibu dan kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan masa depan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk selalu menjaga dan melindungi kami, agar kami tiba di tempat tujuan kami dengan keadaan yang sehat. Akhirnya Tuhan, semua doa dan harapan ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Lewat terang darah Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kalau sudah amin, silakan duduk kembali. Baik, sekarang kita boleh pulang sudah ya. Pulang dengan tertib, satu-satu keluar dari ruangan kelas ya. Sampai jumpa minggu depannya.